Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Anissa Fairuz dari Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi Telkom Surabaya. Nah, pada video vlog kali ini aku bakalan sharing-sharing banyak hal nih, terutama soal sistem informasi. Antara lain, pengertian sistem informasi, sejarah rumpun ilmu informatika, belajar apa aja di sistem informasi, perbedaan dan keunggulan sistem informasi, prospek kerja sistem informasi, dan yang terakhir, kenapa pilih sistem informasi di Institut Teknologi Telkom Surabaya? Nah, buat tahu kelanjutannya, langsung aja yuk kita masuk ke pembahasan. Sistem informasi atau SI merupakan kombinasi dari teknologi informasi serta orang-orang yang menggunakan teknologi tersebut dalam rangka mendukung operasi dan manajemen. Nah, dalam pengertian ini, istilah sistem informasi tidak hanya merujuk pada organisasi teknologi informasi dan komunikasi, namun juga bagaimana orang-orang bisa berinteraksi dengan teknologi tersebut untuk mendukung proses bisnis mereka. Selain itu, sistem informasi juga didefinisikan sebagai sistem yang dibuat oleh manusia yang berisikan komponen-komponen organisasi untuk mencapai tujuan dan menyajikan informasi. Nah, di sini mungkin kalian bertanya-tanya, seberapa penting sih sistem informasi itu? Jadi, sistem informasi ini sangat diperlukan oleh sebuah organisasi karena yang pertama, sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Karena hal ini merupakan tujuan utama dari sistem informasi, yaitu melahirkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Nah, agar perusahaan dan organisasi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, di sini sistem informasi berperan sebagai sarana untuk hal-hal tersebut. Nah, yang ketiga, penciptaan dan penguasaan informasi secara cepat dan akurat. Karena kunci keberhasilan dari suatu organisasi atau perusahaan adalah penguasaan informasi yang cepat dan akurat. Nah, yang keempat, meningkatkan hasil kreasi terhadap produk-produk yang dihasilkan. Maksudnya, dengan adanya sistem informasi, maka akan menghasilkan strategi-strategi baru bagi organisasi atau perusahaan dalam meningkatkan hasil kreasi mereka agar tidak kalah saing dengan perusahaan atau organisasi yang lain. Nah, selain itu, tentu masih banyak lagi pentingnya sistem informasi terhadap perusahaan atau organisasi. Kemudian, sejarah SI menurut para ahli. Nah, apabila dari para ahli, pasti akan ada banyak sekali perbedaan pendapat. Di sini saya mengutip dari dua orang, yaitu Romey dan Leach Roses. Yang pertama, Romey. Di sini, Romey menjelaskan bahwa sistem informasi diselenggarakan dengan cara mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data secara terorganisir guna untuk melaporkan dan mengendalikan informasi sehingga suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menurut Leach Roses. Di sini Leach Roses menyatakan bahwa sistem informasi adalah sebuah sistem dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelola transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari sebuah organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Nah, langsung aja yuk kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sejarah rumpun ilmu informatika. Menurut Computing Curricula atau CC 2005, rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi komputasi dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama teknik komputer, ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, dan yang terakhir teknologi informasi.
Nah, apa sih perbedaan dari 5 program studi yang udah aku sebutin tadi? Yang pertama, teknik komputer atau teknik informatika. Di sini, teknik komputer berfokus pada arsitektur dan perangkat keras komputer, serta sistem infrastruktur. Yang kedua, ilmu komputer. Di sini, ilmu komputer berfokus pada sistem infrastruktur, rekayasa perangkat lunak, dan teknologi aplikasi. Yang ketiga, rekayasa perangkat lunak. Di sini, rekayasa perangkat lunak domain keilmuannya hampir sama seperti ilmu komputer, yaitu sistem infrastruktur, rekayasa perangkat lunak, dan teknologi aplikasi. Yang keempat, teknologi informasi. Di sini, teknologi informasi berfokus pada sistem informasi dan manajemen organisasi, teknologi aplikasi, rekayasa perangkat lunak, dan sebagian kecil berfokus pada sistem infrastruktur. Nah, yang terakhir, sistem informasi. Di sini, sistem informasi berfokus dan khusus membahas tentang sistem informasi dan manajemen organisasi. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, kira-kira kalau kita masuk ke sistem informasi itu kita dapat belajar apa aja? Terutama di Institut Teknologi Telkom Surabaya. Nah, sebagai mahasiswa Sistem Informasi di Institut Teknologi Telkom Surabaya, kita akan mendapatkan pembelajaran matematika kalkulus, matematika diskrit, konsep teknologi, literasi TIK, algoritma dan pemrograman, pengantar sistem informasi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan agama, dan masih banyak lagi. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, bisa kalian langsung cek aja di link yang aku taruh di deskripsi. Masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu perbedaan dan keunggulan program studi sistem informasi. Sebenarnya, program studi sistem informasi dan informatika memiliki persamaan, yaitu keduanya sama-sama berpengaruh dan berpotensi besar terhadap kemajuan dari teknologi. Namun, perbedaan dari dua program studi ini juga cukup signifikan dan cukup jauh, di mana program studi sistem informasi memiliki keunggulan tersendiri dibanding program studi informatika. Di sini, mahasiswa sistem informasi mempelajari software dari sebuah komputer dengan menganalisa proses bisnis. Sistem informasi ini juga berperan sebagai jembatan antara programmer dan perancang sistem dari suatu perusahaan. Jadi, pada awalnya, sistem informasi akan berperan untuk menganalisis kebutuhan sistem dari suatu perusahaan yang kemudian akan diterjemahkan menjadi sebuah user requirement untuk diserahkan kepada programmer. Jadi, terkadang pada suatu perusahaan, lulusan dari sistem informasi akan mencapai jabatan yang lebih tinggi dibanding dari jurusan yang lain. Nah, jabatan tertinggi yang dapat diperoleh atau dicapai oleh lulusan dari sistem informasi ini adalah Chief Information Officer atau bisa disingkat sebagai CIO. Nah, sekarang kalian pasti kepo kan? Dari segala latar belakang keilmuan yang udah aku paparin tadi, kira-kira prospek kerja apa aja sih yang dapat diperoleh dari seorang sarjana sistem informasi? Jadi, kalian gak usah khawatir deh. Di sini, prospek kerja dari sarjana sistem informasi bisa dibilang sangat luas. Yaitu antara lain kalian bisa menjadi business analyst, web developer, project manager, e-commerce system developer, IT manager, database administrator, system analyst, IT consultant, system engineer, information system manager, network security, dan tentu masih banyak lagi. Nah, yang terakhir, kenapa sih kok pilih sistem informasi di Institut Teknologi Telkom Surabaya? Karena prospek kerja dari lulusan sistem informasi akan sangat bermanfaat dan menjanjikan di masa depan, terlebih seiring dengan perkembangan teknologi. Lalu kenapa sih kita harus pilih Institut Teknologi Telkom Surabaya? Karena
Institut Teknologi Telkom Surabaya merupakan kampus milenial di bawah Yayasan Pendidikan Telkom yang sudah bisa dipastikan dapat mencetak lulusan-lulusan yang unggul. Nah, selain itu, Institut Teknologi Telkom Surabaya merupakan institut teknologi, sehingga pada proses pembelajarannya diharapkan dapat terfokus dengan baik pada bidang ICT. Sekian, terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Thank you so much for watching. Don't be stressed, stay hydrated, stay sane, whatever. Bye guys.